adik-adik. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal Tante Lea. Selamat Natal Tante Ivana. Wah, Tante Lea di rumah masak apa aja nih? Wah, banyak banget Tante Ivana masakan di rumah. Tante Ivana mau? Mau dong. Ayo. Oh iya Tante, mau nanya nih. Boleh. Menurut Tante, Natal itu hari apa sih? Kenapa kita perlu merayakan hari Natal? Nah, hari Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan harus merayakan hari tersebut. Jadi hari Natal itu adalah hari di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus yang datang ke dunia karena kasihnya kepada kita semua. Nah Tante Lea, kan kita mau ibadah nih. Jadi sebelum kita ibadah kita ngapain ya Tante? Nah, sebelum kita memulaikan ibadah kita, jangan lupa untuk berdoa. Nah, jadi adik-adik, ayo kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat ini kami boleh kembali berkumpul Tuhan untuk mengikuti ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati setiap ibadah kami dari awal sampai berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang Tante Lea dan Tante Ivana akan mengajak kita semua untuk menyanyi Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam, sekali lagi. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap bersukacita, karena hari ini adalah hari spesial bagi kita semua untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan sekali lagi ya, kita nyanyikan selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam, sekali lagi. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, 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 salam. Hore! Adik-adik masih bersemangat? Kita mau tetap bersukacita. Kita mau tetap terus bersemangat. Karena kita merayakan hari kelahiran Raja di atas segala Raja. Dia lahir untuk adik-adik dan untuk kita semua. Yesus datang ke dunia untuk mengasihi kita semua. Dia lahir untuk kami. Dia lahir bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami.
Adik-adik, kita percaya bahwa ketika Yesus lahir ke dunia, Dia sungguh mengasihi kita. Ketika Dia lahir ke dunia, Dia memberikan pengharapan bagi kita. Dia satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan hidup kita. Mari adik-adik siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Hanya Tuhan satu-satunya penyelamat kita. Haleluya, Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita tidak perlu takut karena Dia akan menyertai kita. Berjalan dalam kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sekalipun, Tiada pernah Kau tinggalkan. sungguh mulia dan sempurna, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu
Kami sungguh bersyukur karena Engkau lahir ke dunia mengasihi kami, setiap pribadi. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau memberkati setiap hati kami, memberkati setiap telinga kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu yang ada boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, selamat Natal 2021 dan menyambut tahun baru 2022 untuk semua adik-adikku AO Kids yang tercinta dimanapun adik-adik berada saat ini. Wah, puji Tuhan, Om Irfan senang sekali bisa kembali di hadapan adik-adik sekalipun kita belum bisa bertemu satu dengan yang lain. Sekalipun kita masih dibatasi dengan HP, dengan laptop, dengan gadget, nggak apa-apa. Kita masih bisa melihat muka satu dengan yang lain, lewat HP kita, lewat gadget kita, lewat laptop kita, dan kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau dengar firman Tuhan sama-sama, dan kita mau memuliakan Tuhan kita ya. Om berharap, Om selalu berdoa adik-adik dalam keadaan baik, sehat, bersyukur, bersukacita, dan dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, di hari Natal ini, momen Natal ini, Om mau membagikan berita firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Nah, siapkan semua ya, Alkitabnya, gadgetnya, HP-nya, Alkitabnya buka. Simak baik-baik, baca baik-baik. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Di sana berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow, di momen Natal ini Tuhan berpesan kepada kita semua, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Kita tahu ya adik-adik ya, kita ada di tengah situasi yang sangat menakutkan, di tengah situasi yang buat khawatir, di tengah situasi di mana kita nggak bisa pergi ke sana, pergi ke sini, kumpul sama temen, dan lain sebagainya. Rasanya kita sendiri di rumah. Mungkin kita terbatas dengan keluarga kita aja. Tapi nggak apa-apa. Sekalipun dalam hal yang sulit, kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan? Om Irfan mau ajak adik-adik membaca ayatnya yang ke-16. Perhatikan baik-baik. Bersukacitalah senantiasa. Nah, Om Irfan jadi inget nih khotbah dari Tante Rere minggu lalu. Berada di dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat. Coba kita lihat Filipi 4 ayatnya yang keempat. Di sana berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wow, ingat ya? Siapa yang ingat? Puji Tuhan. Om ingat, adik-adik juga harus ingat. Karena Tuhan mau kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Bukan di dalam keadaan. Ada yang orang bersukacita karena, oh semua baik, oh semua sehat, oh aku diberkati, oh aku dapat hadiah. Tidak ya, tapi kita bersukacita di dalam Tuhan. Nah, untuk kita dapat menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, yang pertama kita harus menjadi orang yang bersukacita. Adik-adik tahu nggak gimana wajahnya orang bersukacita? Senyum sama. Oke?
bersukacita. Orang yang bersukacita selalu dapat mengungkapkan hal-hal yang indah. Wah, hidup ini indah. Wah, Tuhan Yesus baik. Wah, aku sehat karena Tuhan. Wah, aku ada sampai hari ini karena Tuhan Yesus baik. Tapi bayangkan orang-orang yang suka marah. Orang-orang yang suka simpan dendam. Mukanya nggak ada sukacita. Mukanya peot. Mukanya kayak pepaya. Nggak ada berseri-seri. Seneng nggak lihat muka kayak gitu? Nggak seneng. Dan orang yang tidak mau bersukacita, dia pasti sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang keluar hanya keluhan kayak gini nih. Oh, aku Natal ini nggak punya baju baru. Aku Natal ini nggak bisa pergi tamasya. Aku Natal ini nggak bisa kumpul-kumpul sama temanku. Aku mau main. Ya, aku Natal ini nggak bisa beli sepatu baru. Terus nyalain papanya, nyalain mamanya, marah-marah sama papa mamanya. Apalagi marah-marah sama Tuhan. Tuhan gimana sih Tuhan? Kan aku mau beli sepatu baru. Kan aku mau beli baju baru. Ya, sekali lagi ya. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang kurang baik. Harus bersukacita senantiasa. Yang kedua, untuk kita, untuk adik-adik dan om menjadi orang-orang yang bersukacita, yang mengucap syukur adalah berdoa. Tuhan Yesus berkata apa? Kamu harus berdoa. Tetaplah berdoa. Di ayat yang ke-17 dikatakan tetaplah berdoa. Kita mau balik lagi sedikit ya ke Filipi 4 tadi, ayatnya yang ke-6. Coba perhatikan. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow! Ternyata di dalam doa kita pun kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Om Irfan siang hari ini, momen Natal ini mau bilang sama adik-adik, kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tahu mengucap syukur, tahu memuji Tuhan, tahu menyembah Tuhan, yang pertama, kita harus menjadi anak yang selalu bersukacita. Yang kedua, kita harus menjadi anak-anak yang selalu berdoa. Nggak cuma berdoa waktu senang, nggak cuma berdoa waktu mau makan, nggak cuma berdoa waktu mau tidur, nggak cuma sukacita waktu senang, nggak cuma sukacita waktu dapat hadiah, tapi dalam segala keadaan, di tengah-tengah pandemik sekalipun, kita harus bersukacita senantiasa dan tetap berdoa. Karena ini yang Tuhan mau. Dan kita dapat mengucapkan syukur kita di dalam doa-doa kita. Siapa di antara adik-adik yang hari ini sudah berdoa? Dan Om Irfan mau tanya, bagaimana doa adik-adik? Ataukah adik-adik tutup mata, lipat tangan dan berkata, Tuhan Yesus, aku mau mainan. Tuhan Yesus, aku mau makan. Tuhan Yesus, aku mau sepatu baru. Ataukah kita menutup mata kita, kita melipat tangan kita, dan kita mulai, Tuhan Yesus, Kau Bapakku yang baik, terima kasih kalau aku ada sampai hari ini, semua karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupanku. Aku bersuka cita, aku bergembira karena aku memiliki Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan, itulah doa adik-adik. Rubah ya. Kalau doanya masih ada yang selalu marah-marah, selalu minta-minta, awali doa adik-adik dengan mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan senang. Contoh ya, kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada adik-adik, terus ketika adik-adik terima, ya biasa aja. Nah, sama seperti Tuhan kita.
Tuhan sudah memberikan kita kehidupan, memberikan kita nafas, memberikan nyawanya. Dan kita nggak terima kasih sama Tuhan. Kita cuma bilang, ya Tuhan, nggak, aku masih mau sepatu baru. Aku masih mau baju baru. Aku nggak cuma butuh nafas. Nggak boleh ya. Tapi kita harus mengucap syukur. Orang tua adik-adik mungkin hari ini kekurangan berkat. Nggak bisa beliin baju, nggak bisa beliin sepatu. Bersukacita. Berdoa. Minta di dalam doamu kepada Tuhan. Dengan apa? Ucapan syukur. Tuhan Yesus yang baik. Hari ini aku ingin baju. Aku ingin sepatu baru. Tapi orang tuaku belum bisa membelikannya untukku. Berkati orang tuaku Tuhan, sehat-sehatkan papa mamaku, berkati pekerjaannya agar dapat belikan aku sepatu baru. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Seperti itu doa kalian. Tuhan Yesus yang mendengar pasti seneng. Wah, anakku ini sekalipun belum dibeliin baju baru, sepatu baru, tapi mau bersyukur, mau terus berdoa dan berdoalah sampai berkat Tuhan dinyatakan buat adik-adik, buat orang tua adik-adik, buat teman-teman adik-adik. Wah, puji Tuhan. Ya, ini juga menjadi ayat hafalan adik-adik untuk momen Natal ini ya. Ingat baik-baik. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Om Irfan mau adik-adik semua dimanapun adik-adik berada, yang ada di rumah, mungkin yang sedang pergi dengan orang tua, dimanapun adik-adik berada, yuk kita sama-sama baca 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik bersukacita di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Adik-adik berdoa di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Mengucap syukur di dalam Tuhan. Dan akhiri setiap doa adik-adik dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti Tuhan Yesus mendengar, pasti Tuhan Yesus melihat, pasti Tuhan Yesus peduli, pasti Tuhan Yesus memperhatikan, dan Tuhan Yesus akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi selamat Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, papa mama adik-adik, saudara adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan sampai hari ini kami boleh menikmati Natal. Sekalipun di tengah pandemik Tuhan, sekalipun kami tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain, bertemu dengan teman-teman kami yang lain, tapi kami ada di dalam keluarga kami, dalam kasih Natal. Kami meminta Tuhan di dalam nama Yesus, sukacitamu tinggal tetap dalam kehidupan kami, doa-doa kami tetap di dalam Engkau, dan kami terus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ini doa kami Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Tuhan, jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari virus-virus yang jahat, dan kami juga berdoa buat orang tua kami, berkati mereka dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkati juga pendidikan kami, masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan ke dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal.